diabetes, dan banyak komplikasi lainnya. Kemudian pernah terjadi pendarahan di otak juga. Dokter bilang penyakit aku ini tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikendalikan saja. Wah, sejujurnya kalau bukan karena aku tidak tega dengan Carlos, mungkin aku lebih memilih mati saja. Aku yang masih hidup sampai sekarang hanya akan menjadi bahan beban bagi keluargaku saja. Sambil mengatakan itu, Mama Carlos menyeka air matanya yang menetes. Mata Carlos memerah ketika dia mendengarnya. Lalu dengan cepat dia berkata, "Ma, apa yang kau katakan itu? Sekarang kau kan baik-baik saja. Jangan pernah berpikir seperti itu dan mengatakan hal bodoh seperti itu lagi. Selain itu, Reva adalah seorang dokter sekarang ini. Jadi dia pasti bisa menyembuhkanmu." Papa Carlos menghela napas dengan tak berdaya. Penderitaan orang miskin memang seperti ini. Mama Carlos mengibaskan tangannya dan berkata, "Aduh, Carlos, kau jangan membuat Reva susah. Aku cukup jelas dengan penyakit aku sendiri. Berapa banyak pun obat yang diminum itu hanya membuang uang untuk mempertahankan nyawaku saja. Penyakitku ini sudah jelas tak bisa disembuhkan. Di negara manapun juga tidak dapat menyembuhkannya. Semua orang di sekitar mereka hanya bisa mengangguk-angguk. Kondisi kesehatan Mama Carlos memang hanya dapat dikendalikan dan tidak dapat disembuhkan." Ekspresi Reva tampak tenang. Dia menatap Mama Carlos sebentar lalu mendengarkan nadinya. Carlos tampak gugup. Dia langsung bertanya, "Reva, bagaimana kesehatan mamaku?" Reva tertawa. "Ini hanya beberapa penyakit kecil saja, tidak sulit untuk diobati. Hari ini aku tidak membawa jarum perakku, sehingga tidak bisa memberikan pengobatan akupuntur kepadanya. Begini saja, aku menuliskan resep obatnya dulu saja. Nanti kau berikan obat itu kepada tante dulu. Nantinya kau bawa saja tante ke rumah sakit, dan aku akan memberikan pengobatan akupuntur sebanyak 3 kali. Dan setelah itu pasti dia akan sembuh dengan cepat." Carlos langsung terpana. Benarkah? Ini bagus sekali. Orang-orang yang berada di sekitar mereka langsung tercengang. Bagaimana mungkin Mama Carlos bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya? Seseorang yang berada di sebelah dengan tidak sabar berkata, "Dokter Lee, kesembuhan yang kau maksud itu kesembuhan yang bagaimana? Dia akan membaik sedikit atau sembuh total?" Semua orang langsung menatap Reva. Bagaimana mungkin penyakit seperti ini bisa sembuh total? Reva tertawa. "Tentu saja sembuh total." Orang-orang di sekitar mereka langsung gempar. Dan kali ini Paman Fauzi pun tidak tahan untuk ikut bertanya, "Direktur Lee, apa penyakit seperti ini benar-benar sembuh total?" Reva mengangguk. "Tentu saja." Paman Fauzi langsung merasa sangat gembira. Kondisi istriku itu juga mirip dengan penyakit Mama Carlos. Lalu, apakah penyakitnya itu juga bisa disembuhkan? Reva menjawab, "Ini harus melihat kondisi pasiennya dulu." Paman Fauzi langsung berkata dengan terburu-buru, "Bagaimana kalau aku membawanya ke sini sekarang? Apa kau bisa memeriksanya?" Reva merenung sejenak. Hari ini dia datang ke sini untuk membantu Carlos mendekor kamar pernikahannya. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa melakukan praktek di sini? Dengan cepat Paman Fauzi berkata, "Direktur Lee, aku mohon. Istriku telah sangat tersiksa karena penyakitnya ini. Bisakah kau membantuku sebentar?" Dengan cepat Papa Carlos berkata, "Reva, kau bantulah Paman Fauzi. Paman Fauzi sangat memperhatikan kami semua di sini. Keluarga mereka semuanya sangat baik." Mendengar ucapannya ini, lalu Reva mengangguk. "Karena Paman sudah berkata begitu, maka silakan bawalah dia ke sini. Tetapi hari ini aku tidak membawa jarum perak bersamaku.
Jadi aku hanya bisa menuliskan resep obatnya dulu saja, tidak bisa melakukan pengobatan langsung. Paman Fauzi sangat bergembira sekali. Tidak masalah, tidak masalah. Tuan Li, maaf telah merepotkanmu. Paman Fauzi bergegas keluar dengan penuh semangat. Dia meminta putranya untuk mengantarnya pulang. Dan pada saat ini, diam-diam Renal menghampiri. Dengan wajah enggan dia berbisik, "Reva, apa kau sedang membual? Tante ketigaku itu menderita penyakit jantung, diabetes, serta ada banyak komplikasi lainnya. Penyakit seperti ini, meskipun dibawa ke seluruh dunia pun, itu hanya bisa dikendalikan dan tidak bisa disembuhkan. Tadi kau bilang bisa disembuhkan. Apa kau menganggap kami semua ini bodoh? Jabatanmu sebagai direktur departemen ini, apakah didapat dengan cara membual?" Semua orang yang ada di sekitar mereka langsung menatap Reva dengan curiga. Saat Paman Fauzi menceritakan perihal masalahnya, membuat mereka sangat mengagumi Reva tadi. Namun setelahnya, apa yang dikatakan Reva itu membuat mereka sangat curiga terhadapnya. Mereka selalu mengira bahwa Reva ini pasti adalah seorang pembohong. Karena hal-hal yang dikatakan Reva ini membuat mereka sulit mempercayainya. Dan Paman Fauzi mungkin telah ditipu oleh Reva. Jadi itu sebabnya dia bisa berbicara seperti itu. Reva berkata dengan tenang, "Mengapa aku harus berbohong kepada orang lain untuk masalah seperti ini? Kalau memang bisa disembuhkan, aku pasti bilang bisa disembuhkan." Renal masih tidak puas, lalu dia berkata, tak ada bukti dan tak berdasar. Tentu saja kau bisa mengatakannya dengan seenak hatimu. Tadi kau bilang kalau ada jarum peraknya, kau bisa langsung mengobatinya kan?" Reva mengangguk. Renal langsung berkata, "Baiklah, kau tunggu sebentar. Aku akan pergi mencari satu set jarum perak untukmu sekarang. Sebentar lagi kau harus menyembuhkannya di depan semua orang. Reva, biar aku katakan dulu di awal ya. Kalau nantinya tidak bisa disembuhkan, maka kau harus mengaku bahwa kau adalah seorang pembohong. Kau dengar tidak?" Carlos langsung tampak panik, lalu dengan cepat berkata, "Renal, apa yang kau lakukan ini? Pengobatan seperti ini harus dilakukan secara perlahan-lahan untuk bisa merasakan efeknya. Jadi, bagaimana mungkin bisa langsung kelihatan kalau baru diobati sekali?" Renal mendengus dingin. Bukannya barusan dia bicara dengan sangat hebat. Jadi tentu saja dia harus bertanggung jawab atas apa yang barusan dia katakan itu. "Reva, aku tanya kepadamu sekarang, apa kau berani langsung praktek di sini sekarang? Semua orang akan melihatmu. Kalau tidak berani, kau boleh langsung mengaku bahwa kau adalah seorang penipu. Orang-orang di sini juga bukan orang bodoh. Kau bisa menipu Paman Fauzi, tetapi tidak bisa menipu semua orang. Semua orang juga ikut berbisik-bisik dan dengan jelas mereka menatap curiga kepada Reva. Reva menatap Renal lekat-lekat, lalu dengan ringan dia berkata, "Kalau mau melakukan praktek di sini, tentu saja itu sama sekali tidak masalah. Tetapi aku juga harus mengatakannya dulu di depan. Hari ini aku hanya akan mengobati 2 pasien ini. Setelah 2 pasien ini disembuhkan, orang-orang lainnya sama sekali tidak ada yang boleh menggangguku lagi. Kalau semua orang setuju, maka aku akan menyetujui permintaanmu. Kalau tidak setuju, maka lupakan saja." Renal langsung tertawa terbahak-bahak. "Reva, apa kau benar-benar menganggap bahwa kau adalah dokter jenius sehingga semua orang akan memohon kepadamu untuk mengobati mereka? Bagaimana mungkin bisa tidak setuju? Aku kasih tahu, aku mewakili semua orang untuk menyetujui permintaanmu." Reva mengangguk perlahan. "Bagus sekali. Kalau begitu, kau carilah jarum peraknya."
Renal mendengus dingin. Kau ini memang tidak akan menyerah kalau belum ketemu batunya ya. Oke, aku akan membuatmu dipermalukan di sini hari ini. Renal bergegas keluar dan tidak lama kemudian dia benar-benar kembali dengan satu set jarum perak. Di saat yang sama, Paman Fauzi juga sudah membawa istrinya datang. Direktur Lee, coba kau periksa istriku ini, apa dia bisa sembuh? Tanya Paman Fauzi dengan gugup. Reva meliriknya dan tersenyum. Penyakit istrimu ini terlalu sederhana. Begini saja, aku akan memberikan akupuntur kepada istrimu dulu. Paman Fauzi langsung merasa sangat gembira. Benarkah? Direktur Lee, terima kasih banyak. Dengan cepat, Paman Fauzi membawa istrinya. Pada saat ini, putranya tampak cemas dan khawatir. Pa, apa ini bisa berhasil? Kita sudah pergi ke begitu banyak rumah sakit, dan mereka semua mengatakan bahwa penyakit mama hanya bisa dikendalikan saja. Sementara orang ini, dia bahkan tidak memeriksa catatan medis mamaku, dan dia juga masih memakai metode akupuntur. Jangan-jangan dia hanya seorang penipu saja. Paman Fauzi menatapnya dengan kesal. Kau tahu apa? Nyawaku ini saja diselamatkan oleh Direktur Lee. Aku benar-benar percaya dengan keterampilan medis Direktur Lee. Dasar bocah. Bisanya hanya sembarangan berbicara saja. Pergi dari sini. Putra Paman Fauzi tampak tidak puas. Pa, aku kan hanya khawatir dengan kondisi kesehatan mama. Pengobatan medis itu bukan masalah sepele, jadi tidak bisa sembarangan dilakukan. Dan pada saat ini, Renal juga ikut-ikutan memanasi. Bro, aku kenal dengan si Reva ini. Dia hanya seorang bajingan yang belum lulus dari sekolah. Dia bahkan tidak punya gelar dan ijazah. Bagaimana caranya dia bisa menjadi dokter? Dulu, waktu di sekolah dia hanya bisa membual saja. Orang seperti ini sama sekali tidak bisa dipercaya. Akupuntur sama sekali bukan masalah yang sepele. Kalau terjadi sedikit kesalahan saja, aku hanya akan memperparah penyakitnya saja. Putra Paman Fauzi mengangguk-angguk dan berkata, "Ya, Papa. Akupuntur ini tidak bisa sembarangan dilakukan. Bagaimana kalau kita cari dokter lain saja?" Paman Fauzi merasa kesal. Kau tahu apa? Aku benar-benar percaya dengan Direktur Lee. Putra Paman Fauzi juga berkata dengan tegas. Pa, aku tidak percaya dengan orang ini. Semua pengobatan zaman sekarang sudah menggunakan metode pengobatan barat. Bagaimana mungkin masih ada orang yang bisa menggunakan metode akupuntur seperti ini? Ini menyangkut kesehatan fisik mama. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya dengan sembarangan. Paman Fauzi langsung kesal. Kau, dengan cepat, Renal berkata. Paman Fauzi, bro, bagaimana kalau begini saja? Kau biarkan tante ketigaku yang mencobanya terlebih dahulu, dan setelah itu kita lihat hasilnya. Kalau bocah ini tidak memiliki kemampuan, maka jangan izinkan dia mengobati tante. Kalau dia berhasil, baru izinkan dia mengobati tante. Beres kan begitu? Semua orang mendengarkan ucapan ini. Mereka semua langsung menunjukkan ekspresi sedikit menghina. Si Renal ini memang benar-benar bajingan. Demi menjilat keluarga Paman Fauzi, dia sama sekali tidak ragu mengorbankan tante ketiganya untuk menghadapi resiko ini. Ucapan seperti ini pun dia masih berani mengatakannya. Benar-benar menjijikkan sekali. Paman Fauzi mengerutkan keningnya karena dia sepenuhnya percaya kepada Reva. Tetapi tekanan dari putranya membuat tidak bisa berbuat apa-apa. Direktur Lee, aku benar-benar minta maaf. Anakku ini benar-benar terlalu lancang dan sangat keterlaluan. Aku juga tidak mampu menasehatinya. Bagaimana
kalau kau mengobati Mama Carlos dulu, ujar Paman Fauzi dengan perasaan tidak enak hati. Reva mengangguk dengan tenang. Dia bisa melihat tatapan ketidakpercayaan di mata putra Paman Fauzi terhadap dirinya. Lalu Reva menoleh ke Mama Carlos dan berkata, "Tante, izinkan aku mengobatimu dulu ya." Mama Carlos juga sangat lugas dan dia langsung menyetujuinya. "Reva, maaf telah merepotkanmu." Tepat ketika Reva baru saja akan memulai, tiba-tiba Renal berkata, "Semua orang, perhatikan dengan baik. Tante ketigaku sekarang baik-baik saja. Kalau nanti terjadi sesuatu dengannya, kalian harus menjadi saksi sehingga bocah ini tidak bisa menyangkal dan berkelit." Semua orang langsung mengangguk. Dengan tak berdaya, Mama Carlos berkata, "Renal, apa yang kau bicarakan itu? Reva ini sedang membantuku. Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti ini? Reva, kau jangan marah. Ini benar-benar merepotkanmu." Reva tertawa. "Tante, kau tidak perlu sungkan terhadapku. Baiklah, sekarang kau berbaring dulu dan jangan berbicara lagi." Mama Carlos memejamkan matanya. Lalu Reva mengeluarkan 7 buah jarum perak. Dia berhenti sejenak, lalu dengan cepat tangannya bergerak seperti sedang terbang saja. Dia menusukkan ke-7 jarum perak itu ke Mama Carlos. Semua orang yang berada di sekitar ruangan itu langsung tercengang. Ke-7 jarum perak itu ditusuk oleh Reva hanya dalam 1 kali tarikan nafas. Kecepatan tangannya sangat cepat sehingga semua orang seperti belum tersadar kembali. Tak perlu membahas apakah penyakitnya bisa disembuhkan atau tidak dulu. Cukup dengan melihat kecepatan tangannya ini saja sudah membuat semua orang takjub. Ke-7 jarum perak ini ditusukkan ke wajah mamanya Carlos. Semua orang bisa melihat wajah Mama Carlos yang memerah, seolah-olah darah dari seluruh tubuhnya menuju ke kepalanya. Dan pada saat ini Reva mengeluarkan jarum perak paling tebal yang ada di dalam set jarum itu dan menusuk hidung Mama Carlos dengan ringan. Seketika itu juga darah menyembur keluar dari hidung Mama Carlos dan mengeluarkan darah yang banyak. Carlos dan papanya langsung tercengang. Dengan cemas dia berkata, "Ini kenapa jadi mimisan seperti ini?" Renal menggunakan kesempatan itu untuk berteriak, "Waduh, Reva, apa yang telah kau lakukan terhadap tante ketigaku? Kau sudah membuatnya berdarah. Keterampilan medis macam apa yang kau bualkan itu? Baru kali ini aku dengar akupuntur bisa membuat orang lain berdarah. Kau benar-benar seorang penipu. Panggil polisi, cepat panggil polisi dan tangkap si bajingan ini." Paman Fauzi langsung tercengang sementara putranya biasa saja ekspresinya, seolah-olah kejadian itu memang sudah bisa ditebak. "Pa, kau sudah lihat kan? Aku sudah bilang akupuntur itu hanya tahayul di masa lalu saja. Pengobatan seperti itu benar-benar penipuan. Bagaimana mungkin metode akupuntur bisa menyembuhkan penyakit?" ujar Paman Fauzi sambil menekukkan wajahnya. Paman Fauzi tampak bingung. Ini tidak mungkin. Keterampilan medis Direktur Lee sangat bagus. Apa yang telah terjadi? Tepat ketika semua orang sedang merasa panik, tiba-tiba Mama Carlos melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Wah, kenapa aku merasa kepalaku sama sekali tidak pusing lagi? Mata Carlos langsung membelalak dengan lebar karena mamanya mengalami pendarahan otak. Jadi dia sering mengatakan kalau dia selalu merasa pusing. Tetapi sekarang dia mengatakan bahwa dia tidak pusing lagi. Semua orang menatap Mama Carlos dan salah satu dari mereka dengan resah berkata, "Mama Carlos, apa kau mengatakan yang sebenarnya? Apa kau benar-benar tidak pusing lagi?
Ini tidak mungkin kan? Waktu itu dokter mengatakan kepadaku bahwa sumbatan di otakmu belum sepenuhnya hilang, jadi kau bisa koma kapan saja. Apa kau tidak salah? Mama Carlos melambaikan tangannya. Sama sekali tidak sakit. Aku benar-benar merasa sangat nyaman sekarang. Kepalaku sudah tidak pusing dan pikiranku juga sudah sangat jernih. Wah, enak sekali rasanya sekarang. Semua orang langsung terkejut. Lalu Carlos bertanya dengan penuh takjub, "Reva, kenapa bisa begitu?" Dengan lembut Reva berkata, "Aku menggunakan metode akupuntur untuk melancarkan kembali sumbatannya yang di sini dulu. Lalu aku menusuk kulit Ari dan membiarkan darah itu mengalir keluar. Sehingga dengan begitu, tante tidak akan merasa pusing lagi." Dan semua orang langsung berseru secara hampir bersamaan, "Ini bagaimana mungkin?" Carlos juga membelalakkan matanya dengan lebar. "Bisa seperti itu?" Reva tertawa, tetapi dia tidak menjawabnya. Proses ini mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat rumit. Pertama-tama, Reva harus memblokir seluruh pembuluh darah lain yang ada di tubuh Mama Carlos dengan jarum peraknya, dan hanya menyisakan pembuluh darah yang tersumbat tadi untuk melancarkan aliran darahnya. Apalagi yang paling penting adalah dia harus menggunakan tenaga dalamnya untuk mendorong keluar sumbatan itu. Tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan dengan menggunakan metode pengobatan zaman sekarang. Oleh karena itu, kemampuannya mengobati penyakit Mama Carlos sama sekali bukan hanya mengandalkan teknik akupuntur, tetapi juga menggunakan tenaga dalam Reva dalam seni penciptaan. Tidak lama kemudian, Reva mencabut jarum peraknya. Mama Carlos langsung duduk dan melompat di lantai. Dia berjalan bolak-balik beberapa kali. Sebelumnya, dia hanya bisa berjalan dengan tertatih-tatih, tetapi sekarang dia sudah berjalan dengan baik layaknya orang normal. Orang-orang yang ada di ruangan itu langsung terperangah dan berseru. Maman Fauzi pun ikut tercengang. "Dokter jenius, ini benar-benar dokter jenius." Mata putra Paman Fauzi juga membelalak dengan lebar. Bola matanya seperti mau meloncat keluar. Sekarang dia baru menyadari orang yang ada di depannya ini ternyata benar-benar hebat. Lalu putra Paman Fauzi buru-buru berkata, "Direktur Lee, apa sekarang sudah giliran mamaku?" Reva tidak menanggapinya. Dia berkata dengan tenang, "Aku harus menyembuhkan Mama Carlos dulu." Putra Paman Fauzi mengangguk dan berkata, "Ya, sudah seharusnya." "Tidak apa-apa, Direktur Lee. Kami akan menunggu sebentar." Reva berkata dengan perlahan. "Ini bukan menunggu sebentar. Kondisi penyakit Mama Carlos cukup rumit. Aku rasa aku hanya bisa mengobati dia sendiri saja hari ini." Putra Paman Fauzi langsung tercengang. "Hah? Apa perlu selama itu?" Reva merentangkan tangannya. "Tadi di awal aku sudah mengatakannya. Penyakit mamamu itu sangat sederhana. Aku bisa segera menyembuhkannya. Tadinya aku ingin mengobatinya dulu, baru dilanjutkan dengan mengobati Mama Carlos. Tetapi kau memaksa agar aku mengobati Mama Carlos dulu. Penyakit Mama Carlos belum sepenuhnya sembuh, jadi tentu saja aku tidak bisa mengobati mamamu sekarang." Mendengar ini, putra Paman Fauzi hampir saja pingsan. Akhirnya dia baru sadar kesempatan seperti apa yang telah dia lewatkan. Selain itu, dia juga mengerti bahwa Reva sengaja mempersulit mereka. Tetapi sekarang dia juga tidak bisa apa-apa. Keterampilan medis Reva yang ditunjukkan di sini hanya bisa membuat mereka memohon kepada Reva. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri
karena barusan telah meremehkan orang lain. Paman Fauzi langsung memelototi putranya dengan marah. Benar-benar anak tak berguna, hanya bisa membuat masalah saja, sama sekali tidak kompeten. Aku sudah memberitahumu bahwa Direktur Lee adalah seorang dokter jenius, tetapi kau sendiri tidak mau mempercayainya. Cepat kau minta maaf kepada Direktur Lee. Putra Paman Fauzi juga adalah anak yang sangat berbakti, jadi dia bergegas menghampiri Reva dan berkata, "Direktur Lee, mohon maafkan aku yang telah meremehkanmu. Aku benar-benar tidak tahu. Semua ini adalah kesalahanku. Tolong jangan masukkan ucapanku tadi ke dalam hati dan berikanlah aku kesempatan sekali lagi. Penyakit mamaku ini benar-benar telah membuatnya sangat menderita. Apa bisa kau tolong periksa dia sebentar?" Reva meliriknya dan berkata dengan lembut, "Melihat baktimu terhadap mamamu itu, ini juga bukan tidak mungkin. Dalam waktu 3 hari, kau pergilah ke rumah sakit dan cari aku di sana." Putra Paman Fauzi menghela nafas lega, lalu dengan cepat berkata, "Terima kasih Direktur Lee, terima kasih Direktur Lee." Akhirnya Paman Fauzi baru merasa lega. Dia memelototi putranya dengan marah. "Kau harus ingat dengan pelajaran hari ini. Menjadi seorang manusia itu harus sadar diri dan tidak boleh sombong. Di atas langit masih ada langit. Orang yang benar-benar hebat itu biasanya tidak mau pamer. Anak muda seperti kalian yang sama sekali tidak tahu apa-apa, cepat atau lambat hanya akan kena batunya sendiri." Putra Paman Fauzi mengangguk-angguk. Dapat dilihat bahwa anak ini sangat patuh dan berbakti. Paman Fauzi juga memelototi Renal lagi. "Dan kau, aku dengar barusan kau bertaruh dengan Direktur Lee ya? Oke, sekarang Direktur Lee sudah membuktikan kemampuannya. Jadi bagaimana menurutmu sekarang?" Renal sudah dibuat terkejut oleh keterampilan medis Reva barusan. Saat mendengar ucapan Paman Fauzi ini, membuat dia tidak bisa menahan gemetarnya karena ketakutan. Barusan, dia telah memaksa Paman Fauzi dan putranya untuk tidak mempercayai Reva, dan dia hampir saja menunda pengobatan istri Paman Fauzi. Sekarang, putra Paman Fauzi juga menatapnya dengan garang. Renal meringis, "Paman Fauzi, aku benar-benar tidak tahu. Dulu itu dia benar-benar hanya sekolah di sekolahan kejuruan saja, dan itu pun dia juga tidak lulus dari sekolahan itu. Jadi bagaimana mungkin aku bisa menduga bahwa dia benar-benar cakap dalam ilmu medis ini?" Paman Fauzi langsung berkata dengan marah, "Kalau kau tidak tahu, lalu kau boleh seenaknya berbicara begitu? Boleh menghina Tuan Lee dengan sesukamu? Orang sepertimu ini hanya seonggok sampah." Putra Paman Fauzi langsung berkata, "Tuan Lee, apa yang harus aku lakukan terhadap bocah ini? Kau hanya perlu mengucapkan sepatah kata dan aku pasti akan membantumu membereskannya." Putra Paman Fauzi langsung membawa orang-orangnya dan mengepung Renal. Melihat gayanya, mereka, asalkan Reva mengatakan sepatah kata saja, maka orang-orang ini pasti akan langsung menangani Renal. Renal tampak menggigil ketakutan. Biasanya dia yang suka berlagak dan berlagu di depan keluarga Carlos. Sekarang sama sekali tidak berani berbuat apa-apa di depan putra Paman Fauzi. Di depan mereka, dia tidak lebih dari sekedar kentut. Kalau putra Paman Fauzi benar-benar memukulinya, dia juga hanya bisa menerimanya tanpa berani melawan. Dengan cepat, Renal berkata, "Kak Reva, dari kecil kita selalu bermain dan tumbuh besar bersama. Aku benar-benar tidak tahu bahwa sekarang kau sudah begitu hebat dan punya kemampuan medis yang baik. Kau maafkanlah diriku ini. Tolong ampuni aku sekali ini saja. Carlos,
Kita kan masih saudara sepupu. Tolong kau bantu aku untuk berbicara." Dengan tak berdaya, Carlos berkata, "Reva, bagaimana kalau kau memberinya kesempatan sekali lagi?" Reva melirik Renal dan berkata, "Karena Carlos sudah membantumu berbicara, maka aku akan memberimu kesempatan sekali lagi." "Demi Carlos." Dengan cepat, Renal berkata, "Terima kasih Kak Reva, terima kasih Kak Reva." Dengan dingin Reva berkata, "Untuk apa kau berterima kasih kepadaku? Sana, kau ucapkan terima kasih kepada Carlos." Dan pada saat itu, Renal baru menoleh kepada Carlos dan mengucapkan terima kasih berkali-kali kepadanya. Carlos tampak bingung karena sepupunya ini biasanya hanya bisa memerintah dia saja. Dan sekarang tiba-tiba sepupunya ini mengucapkan terima kasih kepadanya dengan sangat sopan sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Reva meminta Carlos untuk membawa mamanya kembali ke kamar agar dia bisa beristirahat, sementara dia duduk di sebelahnya dan sambil minum teh. Paman Fauzi yang duduk di sebelahnya juga tampak ragu-ragu dan pada akhirnya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Reva sudah mengatakan bahwa dia akan mengobati istrinya dalam 3 hari ke depan. Kalau sekarang dia memohon kepada Reva, juga belum tentu bisa mendapatkan hasil yang baik. Kali ini mereka sendiri yang telah melakukan kesalahan. Bagaimanapun juga putranya sendiri yang menyinggung Reva lebih dulu. Putra Paman Fauzi juga tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan kali ini. Jadi sekarang dia ada di luar dan sedang bekerja dengan keras untuk mempersiapkan ruangan pernikahannya. Dia tidak hanya membawa anak buahnya saja, tetapi dia juga memanggil tim profesional untuk ikut membantu. Dengan begitu, Carlos yang lainnya menjadi lebih santai. Mereka tidak perlu mengerjakan hal-hal seperti ini lagi. Carlos dan papanya merasa tidak enak hati. Mereka berterima kasih kepada Paman Fauzi, putranya, berkali-kali. Sebenarnya acara pernikahan seperti ini memang seharusnya mencari tim profesional untuk menanganinya. Tetapi karena kondisi finansial keluarga Carlos yang sudah benar-benar jatuh, sehingga mereka benar-benar tidak mampu untuk membiayai dan mencari tim profesional lagi. Oleh karena itu, sekarang putra Paman Fauzi sendiri yang mengeluarkan uang untuk membayar tim profesional tersebut. Sebenarnya, Paman Fauzi sengaja melakukan ini untuk menunjukkan kepada Reva kalau hanya berdasarkan persahabatannya dengan Carlos dan keluarganya saja, Paman Fauzi tidak akan mengeluarkan uangnya untuk biaya ini. Tetapi sekarang situasinya berbeda. Carlos adalah teman Reva. Namun sekarang itu sudah berbeda. Paman Fauzi adalah orang yang cerdas. Dia benar-benar tahu bahwa bisa mengenal dokter jenius itu bukan hanya masalah mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa saja. Setiap dokter jenius itu adalah eksistensi dari berbagai koneksi, sehingga berteman dengan Reva juga merupakan investasi dalam jaringan koneksinya. Dengan adanya tim profesional yang datang membantu membuat persiapan acara pernikahannya menjadi jauh lebih mudah, dan dalam waktu kurang dari 1 jam saja ruangan itu sudah selesai dipersiapkan. Selain itu, dekorasinya juga sangat indah. Tampilannya jauh lebih baik daripada apa yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Carlos dan yang lainnya. Putra Paman Fauzi menyeka keringatnya dan menghampiri sambil bertanya, "Tuan Lee, Carlos, bagaimana menurut kalian? Kalau masih ada yang kurang, jangan ragu mengatakannya. Aku akan meminta mereka untuk memperbaikinya lagi sekarang." Reva tidak berbicara, dia hanya menatap Carlos. Carlos tersanjung dan dia berkata dengan berulang-ulang, "Puas, sangat puas. Kak Orlando, terima kasih banyak."
Nama putra Paman Fauzi adalah Orlando Wibowo. Lalu dengan cepat dia mengibaskan tangannya. Waduh, kita ini seperti keluarga sendiri. Untuk apa masih mengucapkan terima kasih? Oke, kalau kau sudah merasa puas, maka aku akan menyuruh mereka pulang dulu. Mereka juga masih ada lokasi acara pernikahan yang harus diselesaikan. Baru dikerjakan setengah saja, jadi belum sepenuhnya selesai. Mata Carlos langsung melebar. Hah? Mereka masih ada pekerjaan lainnya? Tetapi dengan meminta mereka datang ke sini, bukankah itu berarti telah menunda pekerjaan mereka? Orlando tersenyum dan berkata, "Waduh, Kak, mereka ini teman-temanku sendiri, sama sekali tidak apa-apa. Urusanmu di sini lebih penting. Jadi aku menyuruh mereka untuk meninggalkan pekerjaan mereka yang di sana dulu. Dan yang paling penting adalah acara pernikahanmu ini tidak boleh sampai tertunda." Mendengar ucapannya membuat Carlos merasa lebih bersyukur dan berkali-kali mengucapkan terima kasih kepadanya. Reva juga mengangguk perlahan. Orlando telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia cukup sebanding dengan Tiger. Kemudian Orlando meminta mereka semua untuk pergi, dan setelah itu Carlos masuk ke dalam lalu memanggil mamanya keluar. Sebelumnya Mama Carlos berjalan dengan kaki pincang dan membutuhkan seseorang untuk memeganginya. Tetapi sekarang dia sudah bisa berjalan seperti orang normal dan kecepatannya juga tidak lambat sehingga membuat semua orang benar-benar tercengang. Mata Paman Fauzi semakin melebar. Kondisi istrinya jauh lebih parah daripada Mama Carlos sekarang. Kalau begitu, bukankah istrinya juga bisa kembali normal? Kedua orang tua Carlos berjalan mengelilingi lokasi acara dan tampak begitu emosional. Sebagai orang tua, siapa yang tidak ingin acara pernikahan anaknya tampak indah dan mewah? Mereka benar-benar tidak punya uang lagi, sehingga mau tak mau hanya merayakannya dengan sederhana. Tetapi sekarang, setelah apa yang dilakukan oleh Orlando, segalanya tampak sangat mewah dan benar-benar di luar dugaan mereka. Kedua orang tua Carlos mengucapkan terima kasih kepada Orlando berulang-ulang. Orlando juga menjawab mereka dengan sopan. Cara dia berbicara dan melakukan semuanya tampak sangat baik sekali. Setelah selesai dengan kesibukan di luar, kemudian semua orang duduk di dalam ruangan untuk minum teh dan mengobrol. Dan pada saat ini, ada seorang pria yang diam-diam menghampiri Reva dari belakang. "Itu, Tuan Lee, apa aku boleh tanya sesuatu?" Reva melirik si pria itu. Orang ini adalah orang yang barusan mengejek dia. Saat semua orang mengejek Reva tadi, dia adalah orang yang berbicara paling kencang. Reva mengerenyit sedikit dan berkata, "Ada apa?" Pria itu tampak tidak enak hati. "Begini, paru-paruku tidak baik. Aku telah merasa sesak napas selama lebih dari 10 tahun. Itu, apa kau bisa membantuku memeriksanya sebentar?" Mendengar ucapannya ini langsung membuat Paman Fauzi mengerutkan keningnya. Barusan dia yang mengejek Reva dengan suara paling kencang. Tetapi sekarang dia malah datang mencari Reva untuk memintanya melakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Bagaimana mungkin bisa ada hal baik seperti itu? Menyingkirlah. Bagaimana cara kau berbicara tadi? Tadi kau juga masih mengatakan Tuan Lee membual. Bukannya tadi kau tidak percaya bahwa Tuan Lee adalah seorang dokter? Lalu untuk apa sekarang kau memohon kepadanya? Apa kau tidak malu?" Ujar Paman Fauzi dengan marah. Dengan malu dan perasaan tidak enak, si pria itu berkata, "Aku benar-benar tidak tahu. Si Renal yang mengatakan bahwa dia tidak lulus dari sekolah kejuruan. Bagaimana aku bisa tahu kalau ilmu medisnya sangat hebat?
Tuan Li, seorang dokter itu maha pengasih. Tolong kau bantu aku. Dan pada saat ini ada banyak orang yang menatap Reva. Orang-orang ini adalah orang-orang yang baru saja mengejek Reva. Setelah melihat kemampuan pengobatan Reva, sekarang mereka semua ingin mencari Reva untuk melakukan pengobatan medis. Tetapi kalau teringat dengan apa yang baru saja mereka katakan tadi, mereka merasa sangat malu sekali untuk berbicara. Sekarang mereka semua menatap Reva. Asalkan Reva mau mengobati pria ini, maka mereka semua juga akan datang kepadanya untuk memohon pengobatan medisnya. Sebenarnya Reva juga memahami pemikiran orang-orang ini. Sejujurnya, orang-orang ini tidak punya kesan yang baik di benak Reva. Tetapi sebagai seorang dokter, etika profesinya harus tetap dia lakukan. Boleh saja kalau kalian mau diperiksa, ujar Reva. Paman Fauzi langsung merasa terkejut saat melihat Reva menjawab seperti ini. Karena penyakit istrinya saja, dia harus menunggu 3 hari kan. Semua orang merasa sangat gembira dan langsung berkumpul mengelilingi Reva. Lalu dengan tenang Reva berkata, "Tetapi tadi aku sudah bilang, hari ini aku hanya melihat mamanya Carlos. Hari ini aku hanya mengobati mama Carlos dan istri dari Paman Fauzi saja. Kalau kalian mau memeriksakan diri, maka kalian harus pergi ke rumah sakit untuk mendaftar di departemenku." Orang-orang ini langsung membeku. Ternyata mereka masih harus ke rumah sakit. Paman Fauzi langsung menghela nafas lega. Ternyata Reva masih sangat adil. "Tuan Li, kau bantu aku periksa sebentar saja. Ini hanya memakan waktu sebentar saja. Untuk apa masih harus pergi ke rumah sakit?" tanya pria itu dengan suara rendah. Yang lain juga ikut mengangguk-angguk. Paman Fauzi langsung kesal. "Menyingkirlah kalian. Jangan dikasih hati, minta jantung." Reva sudah cukup baik hati dengan menyetujui untuk memeriksa kalian. Tadi kalian semua menghina dia kan? Kalian jangan menjadi semakin ngelunjak ya. Semua orang langsung merasa malu dan sama sekali tidak berani mengatakan apa-apa. Akhirnya mereka hanya bisa pergi diam-diam saja. Namun mata orang-orang ini menatap Renal dengan penuh amarah. Kalau tadi bukan gara-gara ucapan Renal, mereka juga tidak akan mengejek Reva. Menurut orang-orang ini, mereka semua tidak bisa mendapatkan pemeriksaan medis hari ini. Semuanya gara-gara Renal, sehingga di dalam hati mereka semua sangat kesal sekali. Papa Carlos yang berada di samping Reva sebentar-sebentar tampak ragu dan gelisah. Dan setelah beberapa saat ketika Reva pergi ke ruangan dalam untuk membantu Carlos membawakan barang-barang, tiba-tiba Papa Carlos datang dan berbisik, "Reva, apa kau bisa membantuku untuk memeriksa Carlos? Kau juga bisa lihat sendiri. Kesehatan Carlos tidak terlalu bagus sekarang. Kami sudah mencari dokter, tetapi sama sekali tidak bisa sembuh. Karena finansial rumah kami yang buruk, sehingga penyakit Carlos tertunda pengobatannya. Reva, Carlos itu pemalu anaknya. Dia malu untuk memohon kepadamu. Apa kau bisa membantunya?" ujar Papa Carlos dengan mata yang memerah. Dia adalah orang yang jujur, sehingga saat melihat putranya seperti ini membuatnya merasa sangat sedih. Reva berkata, "Paman, kau sama sekali tidak perlu memberitahuku mengenai hal ini. Carlos sudah seperti saudaraku sendiri. Masalah dia adalah masalahku juga. Bukannya aku tidak mau membantunya, hanya saja hari ini tidak cocok untuk itu.
Papa Carlos langsung menghela nafas lega. Kemudian dengan heran dia bertanya, "Mengapa tidak cocok?" Reva tersenyum dan berkata dengan lembut, "Paman, kita bicarakan masalah ini besok ya. Dan aku juga harus memberitahumu bahwa Carlos tidak sakit." Papa Carlos langsung terkejut. "Hah? Bukannya dia sakit?" "Yang benar saja. Kondisi fisiknya seperti itu. Dia tidak sakit kah?" Reva menggelengkan kepalanya dan wajahnya sedikit dingin. "Organ internal Carlos terluka. Ini jelas bukan karena penyakit, tetapi sepertinya disebabkan oleh tenaga eksternal." Papa Carlos langsung melebarkan matanya. "Apa? Karena tenaga eksternal? Maksudmu dia tertabrak oleh sesuatu?" "Tetapi anak ini tidak mengalami kecelakaan di lokasi konstruksi, atau dia tidak berani memberitahu kami?" Reva menggelengkan kepalanya. "Sepertinya bukan kecelakaan yang terjadi di lokasi konstruksi. Aku rasa dia dihajar oleh seseorang hingga menjadi seperti ini." Papa Carlos langsung tercengang. "Dihajar? Siapa yang menghajarnya? Bagaimana bisa seperti itu?" Carlos sangat jujur. Bagaimana bisa mungkin dia bisa pergi bertengkar dan berantem dengan orang-orang? "Reva, apa kau tidak salah?" "Carlos, dia tidak bisa berantem." Dengan lembut Reva berkata, "Aku juga berharap bahwa aku telah salah menduga, tetapi seharusnya aku tidak salah. Namun paman, kau tidak perlu khawatir. Aku pasti bisa membantu mengobati Carlos hingga sembuh. Selain itu, aku juga tidak akan pernah membiarkan orang yang telah mencederai Carlos." Sekitar pukul 10, setelah semua persiapan di sini telah selesai dilakukan, kemudian Carlos langsung berkemas dan pergi ke rumah calon istrinya. Hari ini di rumahnya, Carlos sibuk dengan persiapan acara pernikahan untuk besok. Sementara di rumah calon istri, mereka akan menjamu para tamu. Reva juga pergi bersama Carlos sehingga jika sampai terjadi sesuatu, dia juga bisa ikut membantu. Carlos dan yang lainnya tinggal di rumah yang dipinjamkan oleh pabrik kepada mereka. Dan pada saat itu, dia dan calon istrinya bertetangga sehingga hubungan keduanya cukup baik. Kemudian karena mama Carlos jatuh sakit dan papanya juga sudah dipecat dari pabrik, akhirnya mereka keluar dari rumah yang dipinjamkan oleh pabrik dan kemudian mereka tinggal di pinggiran kota. Selama di perjalanan mendapat informasi mengenai calon istri Carlos. Nama calon istri Carlos adalah Feli Grant. Dia memiliki 2 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan. Di masa lalu, keluarga mereka sangat miskin dan pada saat itu, keluarga Carlos bisa dikatakan cukup berada karena orang tua Carlos hanya perlu membiayai seorang anak saja. Kedua orang tua Carlos juga merupakan orang yang cukup murah hati. Mereka sering membantu keluarga Feli sehingga hubungan kedua keluarga ini cukup baik. Kemudian setelah kedua orang tua Carlos kehilangan pekerjaan mereka, ayahnya Feli, Jason Grant, malah dipromosikan jabatannya dan perlahan-lahan naik menjadi supervisor bengkel tempat dia bekerja di situ. Sekarang, Jason juga merupakan orang kepercayaan di pabrik. Rumah yang ditinggali sekarang telah berubah. Yang dulunya rumah itu hanya ada 2 kamar, sekarang telah memiliki 4 kamar tidur. Dan satu demi satu, kedua putranya juga mulai bekerja di pabrik. Mereka juga mendapatkan posisi yang baik. Jason sekarang telah menjadi orang yang cukup terkenal di bidang ini. Tahun kemarin, kakak perempuan Feli menikah dengan putra seorang kepala desa
dan pada saat itu acaranya sangat mewah. Ada banyak pria yang datang melamar Feli, tetapi semua ditolak oleh Feli. Meskipun Carlos tidak mengatakannya, tetapi dari ceritanya itu Reva dapat memahaminya. Satu-satunya orang dari keluarga Grant yang setuju dengan pernikahan ini hanyalah Feli sendiri. Sementara kedua orang tua Feli, kedua kakak laki-laki dan kakak perempuannya, serta kakak iparnya itu semua sama sekali tidak setuju dengan pernikahannya ini. Karena bagaimanapun juga saat ini situasi keluarga Carlos sedang jatuh. Apalagi fisik Carlos yang seperti ini, sehingga dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat dalam seumur hidupnya. Kalau Feli menikah dengannya, kehidupannya pasti akan menderita dan menjadi miskin. Dan dapat dilihat dengan jelas bahwa Carlos sangat bersyukur sekaligus merasa bersalah kepada Feli. Dia bersyukur atas kesetiaan Feli kepadanya, tetapi dia yang sama di saat itu merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kehidupan yang baik kepada Feli. Saat mereka tiba di rumah keluarga Grant, situasi ramai yang seharusnya terjadi di rumah ini sama sekali tidak terlihat. Sebaliknya, di sini sangat sepi sekali. Sama sekali tidak tampak tanda-tanda bahwa anak gadis di rumah ini akan dinikahkan. Mereka kemudian naik ke atas dan mengetuk pintu beberapa kali sebelum pintunya akhirnya dibuka. Seorang pria dengan wajah penuh emosi berdiri di depan pintu dan melirik Carlos. "Mau apa kau datang ke sini?" Dengan terburu-buru, Google berkata, "Kak, rumahku sudah selesai didekor. Aku datang ke sini untuk melihat apa ada hal yang perlu aku bantu di sini." Pria ini adalah kakaknya Feli. Dia melirik Carlos dengan jijik. "Mau bantu apa? Kondisi tubuhmu saja tidak ada bedanya dengan orang cacat. Kau bisa bantu apa ini?" Carlos tampak malu dan masih tersenyum kepadanya. "Kak, kalau tugas yang berat aku tidak bisa membantu. Tetapi kalau yang ringan aku masih bisa mengerjakannya. Kalau ada sesuatu silahkan katakan kepadaku saja." Kak Feli mengibaskan tangannya dengan jijik. "Sudahlah, tak perlu mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Hari ini keluargaku tidak ada acara apa-apa, sehingga kami juga bisa tidak memerlukan bantuan apa-apa. Kau pulang saja." Ekspresi Carlos langsung berubah. "Kak, besok aku dan Feli mau menikah. Bukankah seharusnya hari ini ada perjamuan di pihak keluargamu? Bagaimana bisa tidak ada acara apa-apa?" Kak Feli mendengus dingin. Besok menikahnya. Siapa yang bilang? Siapa yang menyetujuinya? Siapa yang akan menikah denganmu? Carlos langsung tertegun. Bukannya ini sudah diputuskan? Besok Feli akan menikah denganku. Kak Feli langsung mencibir. "Dengan siapa kau mengatakannya? Apa kau sudah mengatakannya kepadaku? Atau kau sudah memberitahu apa papa dan mamaku? Atau mungkin kau sudah mengatakannya kepadaku atau kepada salah satu anggota keluarga kami? Kalau kau hanya mengatakannya kepada si Feli, itu sama sekali tidak bisa dianggap." "Kak, kita sudah mengatakan masalah ini sebelumnya. Saat itu kalian semua telah menyetujuinya. Kenapa kalian berubah pikiran sekarang?" Dan pada saat ini seorang wanita muncul dari balik pintu berkata, "Untuk apa kau banyak omong dengannya? Carlos, begitu sekali kau datang sehingga kami
tidak perlu repot-repot ke sana lagi. Kau pulang saja, besok pernikahannya dibatalkan." Wanita ini adalah Megan Grant, kakak perempuan Feli. Ekspresi Carlos langsung berubah. "Kenapa? Semuanya sudah diputuskan. Rumahku juga sudah selesai didekor. Kenapa tidak jadi menikah?" Megan mendengus dingin. "Kau masih berani bertanya kenapa? Apa kau harus mempermalukan dirimu sendiri, baru merasa puas?" Wajah Carlos langsung memucat. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Meskipun pernikahannya dibatalkan, aku juga harus tahu alasannya." "Kau suruh Feli keluar. Aku sendiri yang akan bertanya kepadanya." Megan mengibaskan tangannya. "Kau tidak perlu bertanya kepadanya lagi. Ini adalah hasil rapat keluarga kami. Kau ingin tahu alasannya? Boleh. Biar aku kasih tahu. Kami berdua adalah kakak beradik. Waktu aku menikah dulu, suamiku mendarai Porsche untuk menjemputku dan diiringi dengan mobil Mercedes-Benz. Sementara kau akan menggunakan mobil apa untuk menjemputnya? Lalu mobil apa yang akan mengiringinya?" Carlos langsung tercengang. Saat itu dia memang sudah pergi mencari BMW, tetapi akhirnya sepupunya hanya meminjamkan mobil Volkswagen saja kepadanya, sehingga dia tidak berani menggunakannya. Megan tersenyum dengan dingin dan melanjutkan ucapannya. "Dan juga ketika aku menikah dulu, suamiku datang dengan membawa $300.000 sebagai maharnya. Sedangkan kau, dari awal hingga sekarang, apa yang telah kau berikan sebagai hadiah selain $1.000 itu?" "Waktu aku menikah dulu, suamiku telah membooking seluruh hotel Mondrop dan membuka 100 unit lebih meja. Lalu bagaimana dengan kau? Hanya di rumahmu sendiri dan mencari beberapa wanita desa sebagai pagar ayu. Tempat untuk duduk saja tidak ada. Masih berani mengundang tamu datang. Setelah menikah, aku tinggal di villa kecil milik suamiku. Lalu bagaimana denganmu? Setelah Feli menikah, dia harus tinggal di rumah pedesaan bobrok yang disewa oleh keluargamu itu. Suamiku adalah putra seorang kepala desa. Sekarang dia bekerja sebagai kontraktor. Setidaknya setahun penghasilannya itu jutaan. Sedangkan kau, di rumahmu ada 2 orang yang hanya bisa menghabiskan uang untuk membeli obat. Kalian hanya mengandalkan papamu saja yang bekerja sebagai pengangkat batu bata di lokasi konstruksi dan menggunakan gajinya sebagai biaya untuk membeli obat. Dan adikku tidak hanya harus membantu pekerjaan di rumah kalian saja, tetapi dia juga masih harus bekerja untuk membantu membiayai kalian sekeluarga. Papaku adalah seorang supervisor bengkel dan sebentar lagi dia juga akan dipromosikan menjadi seorang wakil manajer pabrik. Dia hanya memiliki 2 orang putri. Yang satu menikah dengan begitu mewah dan meriah, sedangkan yang satunya lagi menikah dengan begitu menyedihkan. Kalau sampai orang lain mengetahuinya, bukankah ini hanya akan membuat papaku malu saja?" Setiap ucapan Megan itu seperti tikaman tajam yang menusuk hati Carlos. Carlos menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Ke-10 kukunya menancap dengan kencang di telapak tangannya. Setelah terdiam beberapa saat, lalu dia mengangguk dengan perlahan. "Oke, mengerti. Aku mengerti. Maaf telah mengganggu." Megan mendengus dingin. "Ternyata kau masih tahu dari diri juga. Aku juga tidak takut untuk memberitahumu. Putra dari wakil direktur pabrik itu menyukai adikku. Pernikahan mereka berdua bukan hanya serasi, tetapi juga sangat membantu masa depan papaku. Carlos, kau juga sangat jelas dengan kondisimu sendiri. Lebih baik kau menjalani hidupmu sendiri dengan tenang saja. Jangan menyeret orang lain untuk ikut menjalani kehidupan yang sulit bersamamu." Carlos tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membalikkan badannya dan hendak pergi. Reva meraih lengannya dan berkata dengan lembut, "Carlos, setidaknya kau tanyakan dulu bagaimana maksud calon istrimu itu. Untuk masalah pernikahan seperti ini, yang paling penting adalah maksud dari perasaan dari kedua mempelai.
Tak usah pedulikan apa yang dikatakan oleh orang lain. Yang paling penting adalah bagaimana sikapnya terhadapmu. Dengan air mata menggenang di matanya, Carlos menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Tidak perlu, Reva, apa yang dia katakan tadi tidak salah. Dengan kondisi fisikku yang seperti ini, jika Feli menikah denganku, dia hanya akan ikut menderita. Aku tidak bisa begitu egois, Reva berkata. Tetapi kau belum bertemu dengannya. Bagaimana kau bisa tahu apa yang sebenarnya dipikirkannya? Setidaknya kau. Belum juga kata-kata itu selesai diucapkan, tiba-tiba terdengar sebuah seruan dari dalam rumah. Feli, apa yang kau lakukan? Beberapa orang yang ada di depan pintu segera berlari masuk. Ekspresi Carlos langsung berubah. Dengan cepat dia berlari masuk. Semua orang bergegas masuk ke salah satu kamar dan melihat seorang wanita sedang berdiri di depan jendela sambil berseru, Feli, kau cepat naik ke sini, jangan menakuti aku. Carlos bergegas ke jendela dan melihat bahwa pintu jendela sudah rusak. Sepotong kain diikatkan di pintu jendela. Kain itu dirobek dari kain spray. Dia melihat ke bawah dan mendapati seorang wanita yang sedang turun ke bawah dengan bergantung pada tali yang dibuat dari kain spray itu. Dan wanita itu tidak lain dan tidak bukan adalah Feli. Saat melihatnya, Carlos hampir pingsan. Karena rumah ini berada di lantai 9. Feli, cepat naik. Kau jangan lakukan hal-hal bodoh. Jason, papanya Feli juga bergegas datang dan berteriak dengan panik. Feli tidak menjawab. Dia mencengkram tali itu erat-erat dengan kedua tangannya. Dia tampak keringatan, tetapi dengan teguh tetap merangkak turun ke bawah. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang gadis. Tenaganya tidak begitu kuat. Dapat terlihat dengan jelas bahwa dia sudah tidak bisa bertahan lagi. Dia baru sampai di lantai 5. Kalau sampai terjadi sedikit kesalahan saja, akibatnya akan fatal. Beberapa orang di rumah itu tampak panik, tetapi mereka semua juga tidak bisa melakukan apa-apa. Mama Feli menangis dengan panik. Aku sudah bilang kalian jangan melakukan hal ini, tetapi kalian memaksa untuk menguncinya di kamar. Sekarang kalian lihat bagaimana sekarang. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan Feli, aku tidak mau hidup lagi. Wajah Jason tampak pucat pasi. Dengan marah dia berkata, sudah, jangan banyak bicara lagi. Cepat cari cara untuk menyelamatkan anak itu. Kalian, kenapa kalian masih diam saja? Cepat, ambil selimutnya dan turun untuk menyelamatkannya. Kedua kakak Feli langsung mengambil selimut dan bergegas turun. Carlos berdiri ke jendela dan berkata dengan panik, Feli, kau jangan melakukan hal bodoh. Akhirnya Feli menengadahkan kepalanya dan melihat Carlos. Tampak ada sedikit kegembiraan yang melintas di matanya. Carlos, aku akan pulang bersamamu. Aku mau menikah denganmu. Hanya dengan satu ucapannya itu langsung membuat air mata Carlos, yang sejak tadi dia tahan untuk menetes, lalu menetes dengan deras. Semua pertahanannya langsung jebol karena ucapan Feli yang lembut ini. Tiba-tiba ikatan kain spray di atas itu robek dan Feli langsung jatuh. Feli, Carlos langsung menjerit dan merosot ke lantai. Ekspresi Reva langsung berubah, tetapi sekarang sudah terlambat untuk melakukan apapun saat melihat Feli jatuh. Tetapi ketika dia jatuh sampai di lantai 3, pakaiannya tersangkut di pintu jendela yang kebetulan terbuka, sehingga dia tidak jatuh ke bawah. Semua orang yang ada di kamar itu hampir pingsan. Bagaimana ini? Siapa yang bisa menyelamatkan putriku? Mama Feli tertunduk di lantai sambil menangis. Carlos bersandar di dinding. Dia sangat bingung sekarang
karena tidak tahu harus berbuat apa. Dan pada saat ini, tiba-tiba Reva berlari ke kamar sebelah. Kemudian dia mengambil beberapa spray dan berlari kembali. Dengan cepat dia merobek spray itu menjadi potongan-potongan panjang dan menjalin semuanya dengan erat. Lalu dia mengikat salah satu ujungnya ke pintu jendela dan ujungnya yang lain ke pinggangnya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, lalu Reva melompat keluar jendela. Dia meraih spray itu dengan erat sambil menginjak dinding dengan kakinya. Dia berlari dengan cepat. Semua orang yang melihatnya langsung terkejut. Reva menghampiri Feli. Dia meraih pintu jendelanya. Lalu dengan kedua tangannya dia merobek spray yang ada di atasnya dengan kuat. Dia mengambil spray yang tersisa lalu dengan cepat mengikatnya ke pintu jendela itu. Lalu menarik spray dari pinggangnya dan mengikatkannya ke pinggang Feli. Adik ipar, jangan takut, aku akan mengantarmu ke bawah. Reva berbicara dengan suara rendah dan mengantar Feli ke bawah dengan perlahan. Saat Feli sampai di bawah dengan selamat, semua orang langsung menghela nafas lega dan Carlos menangis terseduh-seduh. Mama Feli memeluk jendela dan menangis. Seorang dermawan, seorang yang baik hati. Terima kasih telah menyelamatkan putriku. Kau telah menyelamatkan putriku. Reva meraih setengah dari sisa spray dan mendarat di bawah dengan mudah. Dan bersamaan dengan ini terdengar tepuk tangan yang meriah dari segala penjuru. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan ini sangat terkejut. Dengan sikap Reva, mereka semua mengungkapkan rasa hormat dari dalam lubuk hati mereka.